Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodarsi, wajah Korea hati Mekah. Salam dengar cerdas. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan emosi dan perilaku. Kenapa seperti itu? Karena emosi dan perilaku ini itu akan menjadi bahan atau dasar dari bahasa tubuh itu sendiri. Ya, karena bahasa tubuh sendiri itu ternyata lahir dari emosi dan perilaku manusia. Maka dengan demikian, kita harus memahami bahwa ternyata dari emosi dan perilaku itu muncul empat kriteria yang harus kita pahami. Yang paling pertama itu ada persona. Kalau persona itu adalah cara kita menampilkan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan. Misalkan contohnya Anda yang di rumah itu pakai baju dasteran, sedangkan ketika kerja pakai kemeja rapi. Atau misalkan ketika di rumah Anda itu seorang yang kalem dan tenang, tapi ketika Anda bekerja jadi seorang komedian, Anda menjadi seorang yang lucu. Atau misalkan Anda itu sebenarnya orang yang murung, tapi ketika Anda menjadi seorang guru, maka Anda menjadi orang yang ceria ketika di sekolah, seperti itu ya. Nah, itu adalah namanya persona. Jadi kalau persona itu adalah perilaku yang muncul ketika kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian setelah persona itu ada yang kedua. Kalau yang kedua itu ada yang dinamakan dengan macro expression. Kalau macro expression itu adalah perilaku yang kita pelajari dari lingkungan kita, dan itu akan menjadi dasar kita menilai orang lain. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya perilaku yang kita pelajari dari lingkungan kita, kayak misalkan ketika kecil kita menangis ke orang tua, kita nggak pernah diajarin oleh orang tua bahwa kalau kita pengen makan itu harus nangis, atau kita lapar itu harus nangis. Ketika kita misalkan menjadi bayi kan kita nggak pernah diajarin sama orang tua untuk kalau lapar itu nangis ya, kalau kopi itu nangis ya. Jadi nggak kayak gitu. Atau misalkan ketika bahagia, kalau bahagia itu tersenyum ya. Jadi orang tua nggak pernah ngajarin itu, tapi kita belajar dari lingkungan. Nah, itu namanya adalah macro expression. Dan macro expression ini itu akan menjadi landasan kita dalam menilai orang lain. Jadi karena kita bisa tahu di si A sedih, si B itu bahagia, kemudian si D itu marah, si C itu misalkan sedang murung dan yang lainnya, itu gara-gara macro expression ini. Itu berdasarkan dari perilaku yang kita pelajari dari lingkungan. Dan ini itu biasanya muncul di atas 1 detik ya. Jadi macro expression itu muncul di atas 1 detik. Jadi setelah si orang itu mengeluarkan perilaku aslinya atau bahasa tubuh asli, dan di atas 1 detik itu sudah berbeda lagi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada masking. Yang ketiga masking. Kalau masking itu adalah perilaku bohong atau perilaku manipulasi. Perilaku manipulasi itu adalah biasanya itu digunakan oleh orang untuk menyembunyikan perasaannya. Jadi ketika misalkan sebenarnya suasana hatinya itu dia sedang sedih, tapi dia pura-pura tersenyum, atau biasa saya kenal dengan, atau biasa saya sebut dengan senyum membawa luka kayak gitu ya. Atau misalkan ketika dia bahagia tapi dia pura-pura murung gitu, karena dia tidak ingin mengutarakan kebahagiaannya. Nah, itu namanya masking. Jadi ekspresi yang tidak sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya ada micro expression. Kalau micro expression itu adalah perilaku yang muncul di bawah 1 detik. Nah, di bawah 1 detik, dan ini spontan, refleks, dan singkat. Jadi si ekspresinya itu spontan, refleks, dan singkat. Jadi tidak ada kesempatan buat seseorang itu memanipulasi perilakunya atau emosinya, dan itu di bawah 1 detik. Dan inilah biasanya menandakan kejujuran seseorang. Jadi kalau kita ingin melihat bahasa tubuh jujur dari seseorang atau pikiran jujur dari seseorang, itu biasanya di bawah 1 detik. Ya, kalau teman-teman nggak cermat, kemudian nggak handal dan kurang lihai gitu ya mengamatinya, maka bisa-bisa kita tidak bisa gitu ya mengetahui yang sebenarnya dari orang tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, di teori neuroscience itu otak manusia itu terbagi 3. Itu ada neocortex, kemudian yang kedua ada limbic brain, kemudian yang ketiga itu ada reptilian brain. Nah, apa pentingnya teknik neuroscience ini? Karena neuroscience inilah yang nanti akan
neuroscience inilah yang akan dia itu mengeluarkan perilaku gitu ya. Jadi perilaku yang keluar dari manusia itu berdasarkan dari neuroscience ini. Jadi yang pertama ada neocortex, yang kedua ada limbik, yang ketiga itu ada reptilian brain. Si reptilian brain ini itu fungsinya di tiga. Yang paling pertama fight, menyerang, yang kedua kabur, yang ketiga diam. Nah, kemudian reptilian brain itu biasanya posisinya ada di batang otak yang biasa dikenal dengan medulla oblongata atau batang otak. Atau batang otak ini itu adalah otak yang mengatur denyut jantung sama paru-paru. Dan kemudian yang selanjutnya selain reptilian brain itu ada yang namanya limbik. Kalau limbik itu biasanya otak emosi yang dimana dia akan mengendalikan pusat kebahagiaan, kebencian, kemudian rasa jijik, dan kemudian rasa tidak enak gitu atau baper. Nah, itu biasanya dikendalikan oleh limbik brain atau mamalia brain. Kalau mamalia brain berarti setiap hewan yang melahirkan atau setiap makhluk hidup itu yang melahirkan memiliki otak ini, termasuk manusia sendiri itu memiliki ya. Kemudian yang selanjutnya yang paling pertama itu ada neocortex. Kalau neocortex itu adalah otak yang mengatur pikiran rasional seseorang. Jadi kita bisa berpikir, kita bisa mempertimbangkan sesuatu, kemudian kita bisa menilai mana baik mana buruk, bisa membedakan mana baik mana buruk, atau di agama bisa kenal dengan akal. Nah, itu adalah di psikologi atau di teknik neuroscience itu dinamakan dengan neocortex. Kemudian neocortex ini juga biasanya kita lihat di percakapan. Jadi bagaimana seseorang itu memanipulasi atau tidak memanipulasinya, percakapan atau kata-kata yang dikeluarkan itu adalah berdasarkan dari neocortex itu, berdasarkan pertimbangan. Jadi dia ketika mengeluarkan kata-kata dia akan mempertimbangkan dulu apakah kata-kata ini baik atau buruk. Nah, seperti itu, dan itu diatur oleh neocortex. Neocortex itu otak yang membedakan mana baik dan buruk, itu posisinya ada di depan atau di kening kita tepatnya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, untuk dari secara pendekatan sendiri neocortex ini itu terbagi dua ya teman-teman. Yang paling pertama ada behavior, yang kedua ada kognitif. Kalau behavior itu biasanya pendekatannya itu adalah dia akan ada SR. Kalau SR itu adalah ada stimulasi, ada respon. Kemudian kalau kognitif itu adalah SOR. S ditambah O ditambah R. Kalau SOR itu adalah stimulasi, organisasi, terus kemudian yang terakhir itu adalah respon. Dan itu biasanya teman-teman, kalau yang paling pertama di behavior, si stimulasi respon itu akan muncul menjadi bahasa tubuh. Kemudian kalau yang kognitif, stimulasi, organisasi, kemudian respon itu akan muncul menjadi kata-kata. Dan biasanya kalau behavior, karena memang stimulasi dan respon itu biasanya lebih jujur, karena dia akan masuk ke bahasa tubuh. Sedangkan kalau ke kognitif, karena dia stimulasi, organisasi, dan respon, biasanya dia lari ke kata-kata, dan kata-kata itu banyak dimanipulasi atau kadang-kadang tidak jujur. Nah, kemudian itulah teman-teman yang bisa saya jelaskan di video pertama terkait dengan bahasa tubuh atau body language manusia. Dan next kedepannya saya akan membahas terkait dengan makna bahasa tubuh dan makna kata-kata dari manusia itu sendiri. Karena tadi saya sudah bahas terkait dengan pendekatan dari neocortex itu sendiri, dan terbagi dua, ada behavior dan ada kognitif, ada bahasa tubuh dan ada kata-kata. Dan nanti kita di next video kedua kita akan membahas terkait dengan makna dari bahasa tubuh dan makna dari kata-kata itu sendiri. Maka dari demikian, stay terus di video saya, jangan lupa like, subscribe, komen, share YouTube saya supaya YouTube saya terus berkembang. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.